Perkenalkan, nama saya Gregorius Bavaivander. Saya dari TK4306 dengan NIM 110319007. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu thread. Pertama, apa itu thread? Thread itu kalau dalam bahasa Inggris yang saya cari itu adalah jalur ya, jalur datanya. Nah, pada zaman dulu itu pada zaman dulu kita memiliki namanya single thread. Nah, single thread ini jika dibandingkan dengan multi thread yang ada zaman sekarang ya, itu seperti pengadaiannya itu seperti ini. Ketika single thread itu hanya melayani satu baris dan punya satu kasir di sebuah fast food ya, sedangkan multi thread itu satu dapur tapi memiliki banyak kasir, maka jumlah antriannya akan terpotong menjadi banyak dan antriannya akan menjadi lebih pendek. Nah, antrian pendek ini diandaikan sebagai proses untuk tradingnya, lalu antriannya ini terus bagian-bagiannya itu. Nah, terus apa sih namanya? Bagian-bagiannya register dan stack ini si kasirnya ya. Lalu keuntungan multithread seperti dibilang tadi karena lebih pendek berarti si prosesnya akan lebih responsif. Nah, contohnya responsif itu apa? Seperti kita mengetik nih. Kalau kita mengetik, berarti kan thread yang kita banyak ya untuk mengeluarkan si gambarnya, untuk memasukkan data apa yang dimasukkan, untuk memasuki huruf apa yang kita tekan, memprosesnya. Nah, lalu ada resource sharing di mana resource sharing itu dia tuh pembagian resource-nya akan menjadi rata dan seimbang ya. Karena resource yang kita miliki itu terbatas di setiap operating system atau setiap komputer, laptop, HP gitu ya. Nah, yang ketiga itu kita memiliki cara agar kita resource sharing-nya benar, dengan proses yang benar, dengan multi trading ya. Maka kita dapat keuntungan ketiga. Keuntungan ketiga itu apa? Keuntungan ketiga itu adalah ekonomi, di mana untuk membuat sebuah proses kita membutuhkan sebuah resource ya. Nah, dengan adanya resource sharing yang bagus, maka ekonomi atau biaya pembuatan prosesnya akan menjadi lebih murah, sehingga akan lebih cepat juga. Nah, lalu ada juga scalability. Scalability ini apa? Scalability ini adalah dibilang tadi, sebuah thread dapat berjalan secara paralel apabila memiliki multi-threading, sistem multi-threading ya. Nah, lalu ada juga multi-core programming. Multi-core programming itu apa? Multi-core programming ini adalah yang programming dengan banyak core-nya ya. Lalu ada yang sistem parallelism, di mana setiap thread ini akan berjalan secara paralel ya, karena multi-core ya. Ada juga konkurensi, di mana si thread ini akan menjadi seperti ini. Nah, jadi berganti-gantian, tapi karena cepat dan simpel, maka akan terlihat seperti paralel, padahal bukan. Lalu masalah multi-core itu apa? Satu, identifying task. Kedua, balance. Ketiga, data splitting. Keempat, data dependency. Kelima, data testing dan debugging. Nah, identifying task dan balance ini yang saya jelaskan itu seperti ini. Identifying itu mengenali tugas-tugas yang bisa dibagi pada setiap thread. Lalu balance itu apa? Balance itu pembagian-pembagiannya agar setiap thread itu seimbang ya. Contoh dari ini itu adalah Intel i3 dan i5, di mana pada i3 dan i5 tersebut dia memiliki 4 thread dan 2 core untuk i3, 4 thread dan 4 core untuk i5. Contoh, nah ini berhubungan dengan multi-thread model, di mana pada multi-thread model itu many to one model, pertama adalah jadi punya banyak thread diproses menjadi satu tempat, satu core, di bergantian ya. Hal ini kurang bagus karena apa? Karena apabila ada thread yang membawa perintah blok, maka akan terblok juga semuanya. Lalu ada juga many one to one itu di mana satu kesatuan ya. Itu dipakai untuk Windows di mana ya satu core satu thread ya. Many to many berarti core bisa banyak tapi membebani CPU di mana bisa dibagi secara rata. Thread libraries ini ada terbagi dua pendekatannya. Ada yang ditaruh di user space-nya langsung, tapi nggak ada dukungan support dari kernel ya. Lalu yang kedua itu adalah yang langsung dipasang di kernel level. Nah, karena dipasang di kernel level tersebut, maka akan mendapat dukungan langsung dari operating system. Yang sering dipakai itu kalau thread libraries itu pertama ada POSIX, itu POSIX thread itu dipakai ada Linux sama Unix. Lalu ada Windows ya, pakai Windows dan Java. Java ini thread libraries itu terdapat di program Java-nya sendiri. Sehingga apabila berjalan di atas Windows, maka akan menggunakan Windows API. Nah,
Lalu ada implicit trading. Implicit trading apa? Implicit trading itu adalah eh, bagaimana sebuah multi-thread atau multi-core ini berjalan ya, diakal-akalin oleh sebuah sistem operasi. Ada thread pool di mana sebuah thread akan disimpan di sebuah pool, di mana jika thread itu berjalan, dia akan kembali ke pool lagi. Tidak seperti thread biasa di mana apabila thread tersebut sampai pada akhir tujuannya, thread tersebut akan menghilang dan akan datang thread yang baru. OpenMP itu adalah turunan dari bahasa C, C++, dan satu lagi yang sering digunakan oleh Windows ataupun sistem operasi multi-core yang lain. Lalu Grand Central Dispatch itu biasanya dipakai oleh Apple, ya turunannya itu dari bahasa C. Nah, masalah trading itu ada fork, exec system call, ada signal handling, ada thread cancellation, ada thread local storage, ada schedule activation. Sekian dari saya, terima kasih.